Oke, selamat datang Tokonots di Sinyal Ngebras edisi 8 sampai 14 Juli 2024. Kita sedikit membahas ya terkait dengan pasar kripto. Sekarang ini kan lagi dalam ya turunnya. Bahkan secara rata-rata ya untuk top 100 CMC ya dari Bitcoin sampai top 100 berdasarkan kapitalisasi pasar kriptonya ya itu mengalami penurunan yang luar biasa tinggi. Rata-rata itu di angka 60 sampai 80%. Ya, anggap aja contoh kayak SWI, salah satu proyek yang menurutku pribadi ya, itu cukup oke. Ya, turun 80% dari harga puncak. Kemudian ada lagi Bitcoin yang udah terkoreksi kurang lebih sekitar dari harga 72.000 itu sekitar 25% ya kurang lebih lah. Kemudian Ethereum juga lumayan dalam dan lainnya. Solana juga termasuk tuh. Jadi kebanyakan memang altcoin tuh sedang rontok sih ya. Ya nggak tahu sih tren ini bakal bertahan berapa lama karena memang ada beberapa sentimen yang cukup negatif. Ya salah satunya adalah si Mt. Gox sama pemerintah Jerman yang dimana dia itu berencana untuk menjual ya atau udah jual kayaknya Bitcoinnya. Jadi udah distribusi ke pasar dan ya ini menjadi berita cukup buruk sih. Bahkan Fear and Greed Index itu sudah mencapai di angka 20-an ya minggu lalu dan ini memberikan sentimen yang sangat-sangat buruk ya bahwa memang kondisi pasar kemarin, minggu kemarin, dari bulan Juni sampai bulan Juli terakhir ini, minggu kemarin, itu memang di-driven by sentimen ketakutan gitu. Jadi koreksinya itu koreksi yang panik ya, panik selling bisa dikatakan. Ya karena ada potensi penjualan itu tadi dan ya harapannya Tokonots tetap selamat harapannya. Ya walaupun memang banyak yang tidak selamat. Salah satunya adalah aku di spot nyangkut ya, tetap nyangkut. Teman-teman kalau melihat ini dalam jangka waktu mungkin sebulan 2 bulan, oke lah ya untuk teman-teman itu bisa akumulasi gitu loh. Karena ada beberapa sentimen lainnya yang mendukung terkait dengan kondisi pasar sekarang ini, di mana potensinya ini bisa jadi dipnya itu tuh mungkin di bulan-bulan ini, bulan Juli. Juli Agustus mungkin ya, di mana di 2 bulan itu Tokonots bisa punya waktu untuk mencari income, mencari tambahan untuk melakukan serok, untuk averaging down. Bagi teman-teman yang nggak punya stable coin atau mungkin uangnya udah all in ke kripto, nah kurang lebih ada sebulan 2 bulan untuk teman-teman fokus mencari uang dulu gitu untuk mulai DCA. Ini harga yang cukup bagus dan ya sesuai dengan mungkin timelineku ya. Mungkin aku dulu pernah ngomong mungkin di bulan Mei sampai Agustus itu adalah momentum untuk kita mencari harga yang pas gitu loh. Karena memang ya ini mungkin ada yang pernah dengar ya, di mana ada crash sebelum terjadinya bull run gitu. Ya salah satunya ini crash sebelum terjadinya bull run. Setelah halving. Nah, itu ya. Ini mungkin jadi salah satunya. Jadi ini momentum buat Tokonots untuk mulai akumulasi sih. Nggak usah takut ya. Yang penting dana dingin aja. Ya walaupun dana dingin tetap cemas ya. Cemas kau deh ya. Minus Porto 50% lebih gitu. Padahal udah beli di harga bawah. Tetap aja kena minusnya dalam. Itu aja sih buat sentimennya akhir-akhir ini. Harapannya Tokonots semangat menghadapi pasar yang sangat-sangat volatile ini. Mungkin pasar akan membaik dalam 1-2 bulan ke depan. Itu prediksiku aja ya. Disclaimer bukan pasti prediksi akan tepat, enggak. Karena siapa yang tahu sih sebulan ke depan ada berita jelek lagi gitu ya. Atau mungkin di minggu ini ada berita jelek lagi. Oh ya, sedikit informasi aja. Di minggu ini ya, di tanggal 8 sampai 14 ini akan ada beberapa berita sangat penting ya, seperti CPI, kemudian PCE, terus kemudian ada lagi
apa yang namanya banyak berita-berita ekonomi US terutama yang akan diumumkan di minggu ini. Jadi minggu ini akan sedikit volatile, bahkan sangat volatile untuk pasar kripto di minggu ini. Ya, kita nggak ada yang tahu apakah mereka berencana untuk menaikkan suku bunga atau tetap. Tapi kalau lihat dari sisi perekonomian US, sekarang ini masih secara inflasi sudah terkendali, tapi memang orang sudah cukup apa namanya masih lumayan sering ngabisin uang ya, atau inflasinya masih cukup tinggi. Ngerti nggak sih, kayak ke kontrol tapi itu masih cukup tinggi. Jadi paling untuk suku bunga bertahan, nggak akan dikurangin, dan ini akan menjadi berita yang cukup nggak enak untuk pasar kripto minggu ini. Paling aku prediksi di antara bulan Agustus September mungkin ya, di mana suku bunga mungkin akan mulai dipotong gitu. Dan itu ada jadi momentum untuk kita mulai cerok lah gitu ya, atau mulai memasuki masa-masa bullish gitu. Oke, aku akan share ke teman-teman ya lainnya, berita lainnya. Jadi Toko Notes bisa lihat ya di Toko News, di mana Toko News ini ada beberapa berita seperti all season ya, yang mungkin akan didominasi oleh meme coin ya, karena kayak Not ya, Not ini gila banget ya, reboundnya kencang banget dibanding dengan altcoin lainnya. Kemudian ada lagi AI, ya AI ini rame pada saat kuartal 1 sama 2, dan kita nggak ada yang tahu ya tren AI ini bakalan tetap perform di kuartal ketiga ini. Gitu. Dan ada juga Sony meluncurkan bursa kripto di Jepang. Ya, tahu ya Sony ya? Nah, salah satu apa namanya perusahaan teknologi di bidang ya manufaktur lah. Salah satunya adalah gadget ya, laptop, kemudian PS ya, PlayStation dan sebagainya macam. Nah, itu keluarannya Sony sih, kalau nggak salah ya, gitu. Nah, jadi Sony ini bakal ngeluncurin exchange ini, menurutku cukup oke ya, di mana banyak institusional mulai melirik untuk membuat exchange, dan ya pasar kripto akan lebih dikenal ya, akan lebih diregulasi dan lebih dikenal oleh masyarakat umum gitu. Karena ya, oh orang tahu Sony nih, Sony buatin exchange, oh Sony ini perusahaan bukan kaleng-kaleng gitu ya, misalnya dia buka exchange, coba transaksi di sana dan sebagainya macam. Nah, mungkin orang-orang dulu yang terbiasa gunain gadget Sony atau terbiasa ngikutin berita Sony ya mungkin bisa ngikutin juga, dan ini akan menjadi kripto akan more mainstream gitu ya. Gitu. Kemudian ada lagi banyak hal lainnya, hubungan antara blockchain dan AI dan sebagainya macam. Ya, teman-teman Tokonots bisa buka Toko News di aplikasi Toko Kripto masing-masing ya. Masih baru barangkali ya. Ini ada pemula, menengah, ahli, pembahasan token, ada kelas kripto juga dan sebagainya macam. Jadi kalau teman-teman mau belajar, buka aja di Toko News. Oke, langsung aja kita ke bulan ini ya. Jadi kalau teman-teman mau serok ya, ini momentumnya bagus banget ya. Banyak banget yang terkoreksi dalam banget. Yang paling dalam itu kalau nggak salah, ada High Street, tokennya namanya High, 83% ya dalam satu bulan nih, gila sih. Ada Tensor 62%, ada Outlier 60% kurang lebih, Wormhole 59%, Worldcoin 58%, dan seterusnya. Ada ENA. Nah, ENA nih yang dalam nih. ENA tuh dalam banget ya minusnya ya. Parah sih. Tapi ya ada apa-apa. Ada banyak koin lainnya yang sedang terkoreksi dalam. Dan kita langsung aja ke pembahasan, yaitu sinyal di minggu kemarin ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Bentar. Bisa lihat di sini. Itu ada last bad weekly watchlist-nya untuk di minggu kemarin ya. Jadi last top weekly watchlist-nya, sorry, di minggu kemarin itu ada Manta, Bitcoin, Solana, dan Ethereum.
ternyata market ya terus mengalami penurunan ya walaupun sempat mengalami apa namanya turun ya gitu. So far sih, wait ini ada yang sedikit error. Nah, so far sih turunnya sekitar rata-rata 3%-an ya secara rata-rata. Kemudian ada lagi last but not least-nya minggu kemarin itu ada Beta, INS, BB, NOT dan AVAX, di mana ya bad not least-nya ini bisa dilihat ya minusnya rata-rata 20%-an. Kalau kita lihat tadi apa namanya last topic watch list-nya itu minusnya 3%-an gitu loh. Kemudian last bad weekly watch list-nya itu ada di sini ya bisa dicek. Itu ada Beta, INS, BB, NOT dan AVAX. Ini lumayan apa istilahnya ya dalam lah gitu ya. Ini minggu kemarin. Nah, sekarang kita ke top weekly watch list-nya minggu ini yaitu ada CRO, WIF, Manta, People dan Ayo. Untuk top weekly watch list bisa dilihat di sini untuk CRO targetnya ada di 4,5 kenaikannya untuk CRO. Sekarang di harga $4, jadi kita nyari potensial profitnya tipis-tipis dulu aja karena market dalam kondisi yang kurang baik sekarang ini jujur. Aku belum bisa menentukan apakah tren akan berbalik ke harga rebound kencang kayak NOT. Menurutku sih belum ya, belum ada tanda-tanda ke sana karena memang Bitcoin-nya masih kurang ya, kurang baik gitu. Jadi kita nunggu Bitcoin-nya. Kemudian ada paling tinggi sih ada di People ya. Tapi kalau Tokonots tahu, ini risk reward-nya adalah 1/3. Dalam artian ya minusnya 3%, untungnya 9% lah. Dan ya ini bisa dilihat ya teman-teman ya untuk potensial profit-nya. Gitu. Nah, kita ke bad week watch list-nya minggu ini yaitu ada Zk, Matix, BAT, Jup, dan Doge. Di mana potensial loss-nya itu 11%, 10%, 9%, dan seterusnya. Ya. Ini penurunannya ke harga paling deep di minggu kemarin, ya paling bawah. Aku belum bisa memutuskan juga apakah ini lanjut tren turun karena ya udah terlanjur dalam juga nih untuk marketnya. Kalau dipikir-pikir agak sayang juga, takutnya gini, nyentuh stop loss naiknya kenceng gila-gilaan kan missing time lah ya teman-teman ya. Jadi fokusnya adalah Tokonos di sini mungkin mulai DCA gitu ya. Atau entry-nya pakai grid dalam artian jangan di satu harga tapi beberapa harga di bawah-bawahnya gitu. Nah, itulah kelima koin berpotensi bullish minggu kemarin sama bearish dan bullish minggu ini. Kita ke teknikalnya. Itu ada CRO. Nah, CRO ini waiting untuk buy on breakout ya. CRO ini bullish sebenarnya sih. Sebenarnya itu bullish CRO. Cuma memang kita nyari dia breakout lagi ya di area ini. Jadi kalau CRO di bawah ini ya Tokonos ya. Sekarang kan di bawah entry kan. Kalau teman-teman Tokonos melihat CRO di atas ini ya mungkin oke lah belilah ya. Apa namanya? Karena trennya memang masih melanjutkan bullish. Kalau ini kan belum ada konfirmasi nih dia lanjut bullish atau enggak. Gitu. Untuk CRO, kemudian ada lagi untuk WIF ya. WIF ini kita masih waiting untuk WIF di area entry 1,5226. Kenapa WIF Mas? Kenapa kok nggak yang lainnya? Karena Memcoin itu lagi lumayan rame ya untuk spot di toko kripto terutama. Jadi banyak uang yang apa istilahnya? Bukan banyak uang, banyak mata yang tertuju ke Memcoin. Sehingga ketika Memcoin itu terkoreksi lumayan dalam akan menimbulkan kepanikan untuk beli, kurang lebih seperti itu secara gambaran ya. Tapi memang data ini bisa berubah-ubah ya Tokonauts. Jadi apa namanya tetap berhati-hati lah ya, disclaimer aja, bukan ajakan beli atau jual ya. Ini sebatas sharing aja. Dan paling untuk WIF itu turun sampai ke 1,5266 di area ini. Kemudian dia berpotensi untuk naik ke 1,667. Ya tadi udah dijelaskan untuk potensial profitnya ya, Tokonauts paling sekitar 9%-an dan kita masih waiting untuk WIF.
Gitu. Kemudian ada lagi Manta. Nah, Manta ini kita juga masih waiting, nunggu. Ini adalah koin sejuta umat untuk kita semua. Jadi sekarang Manta itu masih bergerak di apa namanya, atas titik entry ya di hari ini. Jadi kita masih waiting untuk Manta. Kalau nyentuh di area ini ya mungkin oke lah, mulai watchlistnya mulai serah teman-teman mau tetap nunggu atau gimana. Nah, kalau dari aku sih ngelihat ini ada potensi dia bakal naik sih, gitu. Karena ini ada supportnya di sini nih. Dan ya kalau tembus di bawah 0,758 berpotensi untuk turun. Ya, ini untuk Manta. Kemudian ada lagi People. Nah, People ini koin yang apa namanya, sangat-sangat volatile menurutku. Jadi People ini kadang dia bisa naiknya gila-gilaan tinggi banget, kadang bisa turun dalam ya. People nih ya DAO lah ya proyeknya ya, decentralized autonomous organization ya. Jadi ini based on ya mirip-mirip proyek-proyek ya community lah ya. Dimana ya ini community driven untuk People ini berpotensi untuk naik paling ke 0,05956 di area ini. Aku nggak nargetin untuk dia naik ke area ini gitu ya, enggak, karena terlalu jauh dan ya trennya kita kan sedang di area bearish ya untuk altcoin. Jadi ya tipis-tipis aja lah TP-TP-nya. Kemudian ada lagi IO. Nah, IO ini baru masuk ya, baru entry nih di sini nih di jam 2:19 ya, jam 2:19 hari Senin udah masuk ya. Ini potensi untuk naik paling ke 2,19 ini. Nggak tinggi-tinggi karena market memang ya balik lagi kita masih bearish, belum ada ciri-ciri untuk dia bakal naik ya gitu. Itulah kelima koin berpotensi bullish di minggu ini. Ingat ya, masih potensi aja, bukan pasti bullish dan juga bukan pasti market akan merespon sesuai dengan keinginan, enggak gitu ya. Dan kita ke 5 koin berpotensi bearish. Nah, ini ada ZK ya, Zero Knowledge enggak ya, ZK. ZK ini bukan Zero Knowledge, ya ZK Sing ya, sorry. Si casing itu berpotensi untuk turun juga, dia lanjut bearish karena trennya dari awal dia bearish. So far kalau dia naik paling naiknya ke 1,66, 0,166 di area ini. Kemudian ya dia akan turun lanjut karena ya aku lihat sini ada area resisten ya, lumayan kencang nih, 1 2 3 4 ya. Pokoknya di area ini adalah area resistennya dia CK di area 0,16 sampai 0,150-an ya. Di area itu area yang menurutku cukup menjadi kunci untuk ZK melanjutkan bullish ya. Kita masih wait and see untuk ZK dan ya potensi turun sampai ke 0,134 di area ini gitu ya. Potensi minusnya sekitar 11%-an. Kemudian ada lagi Matic. Matic juga sama, Matic belum ada ciri-ciri untuk dia bakal naik ya, sama kayak yang lainnya sebenarnya. Paling dia turun dulu sampai ke 0,4362. Ya bisa aja dia lanjut bullish sih, cuma dia harus break out dari ini nih, dari 0,58. Yang artinya itu harus naik sekitar 18% untuk Matic. Lumayan susah juga ya, karena kapitalisasi pasarnya yang cukup besar untuk Matic. Kemudian ada lagi BAT. Nah, BAT ini juga dia berpotensi untuk turun ke 0,1532 ya untuk BAT. Tren juga sama, trennya bearish terus dari Maret ya, dari Maret trennya turun terus dan tak rasa agak hati-hati ya untuk token yang holder BAT. Cuma di sini ada area supportnya. Kemarin September 2023 ini harga murah lah ya untuk BAT. Tapi ya tetap aja teman-teman harap berhati-hati karena trennya sedang bearish. Ada lagi Jupiter. Nah, Jupiter ini juga sama, turun paling ke 0,6145, sekitar 11%-an. Kemudian ada lagi Doge. Doge juga sama. Ya sebenarnya secara keseluruhan tuh market tuh dalam kondisi bearish aja.
gitu. Dan harapannya Tokonots ngelihat ini sebagai peluang ya, kalau emang masih punya dana gitu ya, cicilin aja pelan-pelan gitu. Itu untuk Untuk ini. mantranya Om, mantra-mantranya Om. Nah, itu aja ya. Oke, untuk Tokonauts paling itu aja. Nanti boleh komen-komen ya. Gitu. Untuk Sampai mantranya jumpa mantra di Om. next 15 selanjutnya.